Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada mata kuliah manajemen proyek ini, sebelumnya kita sudah membahas materi pengantar manajemen proyek. Kita lanjut pembahasan materinya yaitu standar manajemen proyek dan kerangka kerja. Kalau pembahasannya itu manajemen proyek, berarti disiplin ilmunya itu fokus kepada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek itu sendiri agar mencapai tujuan tertentu. Nah, apa sih tujuan utamanya? Ya, untuk menyelesaikan proyek tepat waktu ya, sesuai dengan perencanaan anggaran dan dengan kualitas yang diharapkan. PMBOK. Ya, PMBOK itu standar global yang mencangkup metodologi dan praktek yang sering digunakan dalam manajemen proyek dan juga memiliki 5 kelompok proses utama dan 10 area pengetahuan. Dan ini juga sudah dibahas ya di materi sebelumnya. Nah, PMBOK ini dikembangkan oleh PMI. Nah, PMI itu sendiri suatu organisasi internasional yang fokusnya pada pengembangan standar, sertifikasi, penelitian, dan sumber daya dalam bidang manajemen proyek. Nah, PMI juga dikenal sebagai menawarkan sertifikasi profesional seperti PMP. Nah, PMP itu Project Management Professional. Nah, kita masuk ke fokus ke PMBOK lagi ya. Jadi PMBOK ini memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan proyek dari awal perencanaan sampai akhir proyek. PMBOK juga sangat detail ya di dalamnya terdapat aspek manajemen, manajemen skop, waktu, biaya, dan resiko. Agile itu sendiri adalah pendekatan manajemen proyek yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi, dan iterasi yang cepat dalam pengembangan produk. Ini alur pada Agile ya. Agile itu sendiri mempunyai prinsip-prinsip berdasarkan manifesto Agile. Yang pertama, individu dan interaksi lebih penting dibandingkan proses dan alat. Kedua, lebih mementingkan fungsi dari si perangkat lunak dibandingkan dokumentasi yang detail atau lengkap. Ketiga, itu kolaborasi dengan konsumen lebih penting daripada mengikuti negosiasi kontraknya. Nah, di poin keempat itu, respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti plan atau rencana yang sudah ada ya. Terus, metode Agile juga mencangkup berbagai kerangka kerja seperti Scrum. Agile juga menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Agile juga sangat cocok digunakan untuk proyek yang sering berubah-ubah aturannya, seperti pada pengembangan perangkat lunaknya. Agile lebih menekankan untuk kolaborasi pada tim. Scrum. Scrum adalah kerangka kerja Agile yang populer dan berfokus pada pengiriman produk secara iteratif melalui sprint. Nah, sprint itu periode waktu tetap dalam Scrum. Biasanya berlangsung antara 1 hingga 4 minggu, di mana tim mengembangkan dan menyelesaikan sejumlah fiturnya. Nah, tujuan sprint itu untuk menghasilkan increment, yaitu bagian dari produk yang dapat digunakan atau diuji. Proses Scrum. Pada proses ini ada beberapa tahapan. Pertama, itu ada produk backlog, yaitu daftar seluruh pekerjaan yang harus diselesaikan dalam proyek. Tahap selanjutnya ada sprint planning. Pada tahap ini, tim memilih item dari produk backlog untuk dikerjakan dalam sprint. Nah, sprint biasanya berlangsung selama 1 sampai 4 minggu ya. Selanjutnya, ke tahap sprint backlog. Pada tahap ini, daftar tugas yang akan diselesaikan dalam sprint tertentu. Kemudian lanjut ke tahap daily scrum atau stand-up meeting. Pada tahap ini adalah rapat harian singkat, sekitar 15 menit sampai 30 menitan ya, untuk membahas progres dan hambatan. Selanjutnya ada development work. Pada tahap ini, tim mengembangkan fitur dan menyelesaikan tugas dalam sprint. Kemudian di tahap selanjutnya ada sprint review, mempresentasikan hasil kerja kepada para stakeholder. Nah, di tahap akhir ini ada sprint retrospektif, yaitu untuk evaluasi proses kerja dan perbaikan untuk sprint berikutnya. Metodologi selanjutnya ada Prince2. Prince2 ini sifatnya terstruktur dan berbasis proses. Prince2 ini dikembangkan oleh pemerintah Inggris yang berbasis prinsip, tahapan, dan proses, dan memberikan pendekatan struktural yang fleksibel dalam manajemen proyek.
Nah, ini cocok untuk proyek-proyek yang besar ya dan kompleks, dan juga untuk mengelola proyek perencanaan, pengendalian, dan penutupan proyek. Dilihat dari bagian Prince2 ini terdapat tiga elemen dari Prince2 ya. Pada elemen pertama ada prinsip, selanjutnya di elemen kedua yaitu ada tema, dan elemen yang ketiga itu ada proses. Nah, kita bahas satu persatu dari tiga elemen ini. Yang pertama itu prinsip. Nah, prinsip itu adalah fondasi utama Prince2 yang harus diterapkan dalam setiap proyek. Yang pertama, ada justifikasi bisnis berkelanjutan. Maksudnya, proyek harus memiliki alasan bisnis yang jelas. Kemudian yang kedua, ada belajar dari pengalaman yang digunakan untuk meningkatkan proyek. Yang ketiga, itu setiap individu mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang keempat, proyek dibagi ke dalam tahapan yang dapat dikelola. Biasanya disebut dengan manajemen berdasarkan tahapan. Selanjutnya, manajemen berdasarkan pengecualian, yaitu pengambilan keputusan dilakukan hanya jika ada penyimpangan signifikan. Kemudian ada fokus terhadap produk, yaitu hasil proyek harus didefinisikan dengan jelas. Dan yang terakhir itu adalah Prince2, harus disesuaikan dengan karakter si proyek itu sendiri. Lanjut ke elemen yang kedua ya, yaitu tema. Tema dalam Prince2 ini sangat membantu sekali untuk mengelola proyek dengan lebih efektif. Dilihat di situ ada business case, yaitu untuk memastikan proyek itu memiliki nilai bisnis yang jelas. Kemudian ada organization, itu untuk menentukan peran dan tanggung jawab tim proyek. Selanjutnya ada quality. Nah, ini untuk menjaga standar kualitas di dalam proyek ya. Lanjut ada plans. Plans di sini itu untuk merencanakan aktivitas proyek. Kemudian ada risk. Risk itu untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko pada proyek. Kemudian ada change. Change ini untuk mengelola perubahan yang ada di dalam proyek. Terakhir itu ada progress. Nah, progress ini untuk memantau kemajuan proyek dan membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Lanjut ke elemen yang terakhir yaitu elemen yang ketiga ya, yaitu proses. Nah, Prince2 memiliki 7 proses utama yang dapat membantu dalam pengelolaan proyek. Nah, yang pertama itu ada starting up a project. Itu untuk menentukan kelayakan pada proyek. Selanjutnya ada directing a project. Itu untuk pengambilan keputusan strategis oleh para manajemen senior. Nah, kemudian menyusun rencana proyek secara detail dan terperinci. Selanjutnya adalah mengelola setiap tahap proyek dengan kontrol yang ketat. Selanjutnya, memastikan produk diserahkan sesuai standar ya. Kemudian, mengevaluasi kemajuan proyek di akhir tahapan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan proyek dan mendokumentasikannya. Jadi, apa sih kelebihan dan kekurangan dari tiap metodologi? Nah, kita lihat di sini untuk PMBOK kelebihannya adalah komprehensif, yaitu cocok untuk berbagai jenis proyek, dan kekurangannya itu adalah formal dan kaku, karena untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas yang tinggi. Selanjutnya ada Agile atau Scrum. Nah, kelebihannya ya adaptif karena fokus pada kolaborasi dan pengiriman yang cepat. Sedangkan kekurangannya adalah ruang lingkup yang ketat. Kemudian ada Prince2. Nah, kelebihannya adalah ya sistematis dan terstruktur. Prince2 ini cocok untuk organisasi yang besar, sedangkan kekurangannya ya kompleks dan membutuhkan pelatihan khusus. Nah, jadi bagus yang mana nih metodologinya? Ya, tidak ada satu metodologi yang paling baik untuk semua proyek. Pemilihan metodologi yang tepat tergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran proyek, kompleksitas, jenis industri, dan preferensi tim. Mungkin cukup sekian pembahasan materi standar manajemen proyek dan kerangka kerja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.